Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Nurul Pratiwi dengan NIM 2283220006. Di sini saya akan menjabarkan hasil jawaban UTS Pendidikan Teknologi Vokasional yang diampuh oleh Bapak Faktur Rahman, MPD. Yang pertama ada aliran filsafat yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan, yaitu pertama ada aliran realisme. Realisme mendukung model pembelajaran yang berorientasi pada kenyataan konkret yang selaras dengan tujuan pendidikan kejuruan karena menekankan pada pengalaman langsung di lingkungan kerja. Melalui pendekatan ini, realisme mendorong penguasaan keterampilan filsafat yang berhubungan dengan pendidikan kejuruan, yaitu pertama ada aliran realisme. Aliran realisme mendukung dalam model pembelajaran berorientasi pada kenyataan konkret yang selaras dengan tujuan pendidikan kejuruan karena menekankan pada pengalaman langsung di lingkungan kerja. Melalui pendekatan ini, realisme mendorong penguasaan keterampilan teknik yang relevan dan dapat diterapkan secara langsung dalam dunia industri. Yang kedua ada aliran idealisme. Pengetahuan dan kenyataan dianggap berasal dari gagasan atau pemikiran dengan penekanan utama pada aspek nilai dan moral. Dalam konteks pendidikan kejuruan, meskipun fokus utamanya adalah pada penguasaan keterampilan teknis, aliran idealisme tetap memiliki peran penting dalam membentuk etika profesional, sikap integritas, serta nilai-nilai moral yang diperlukan dalam dunia kerja. Yang ketiga ada aliran esensialisme. Pendidikan perlu difokuskan pada penguasaan pengetahuan serta keterampilan fundamental. Dalam keterkaitannya dengan pendidikan kejuruan, aliran esensialisme mendorong pengetahuan kemampuan inti dan keterampilan teknik dasar sehingga sangat sesuai diterapkan di SMK untuk memastikan lulusan memiliki keahlian penting sebelum terjun ke dunia kerja. Dan yang keempat ada aliran perennialisme. Pendidikan harusnya berlandasan pada nilai-nilai abadi dan keberadaan universal yang tidak merubah. Meskipun aliran ini kurang responsif terhadap perubahan cepat di dunia kerja, tetapi memiliki peran penting dalam menanamkan prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam diri peserta didik. Dan berikutnya ada aliran pragmatisme. Pengetahuan dipandang sebagai sesuatu yang dinamis dan kebenaran diukur berdasarkan sejauh mana hasilnya dapat diterapkan dalam praktek. Dalam konteks pendidikan kejuruan, aliran ini sangat relevan karena menekankan pentingnya pembelajaran berbasis pengalaman langsung atau learning by doing. Pendidikan kejuruan difokuskan untuk mengatasi masalah yang nyata dan mendorong pengembangan solusi inovatif. Dan berikutnya ada aliran konstruksionalisme. Pendidikan dilihat sebagai alat untuk menciptakan perubahan sosial dan kemajuan dalam masyarakat. Konstruksionalisme sejalan dengan tujuan pendidikan kejuruan yang bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang siap menghadapi tantangan dunia kerja dan berperan aktif dalam pembangunan sosial serta ekonomi. Dengan demikian, pendidikan kejuruan menjadi agen utama dalam perubahan sosial. Berikutnya ada aliran progresivisme. Pendidikan harus menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan minat siswa dengan fokus pada metode pembelajaran yang aktif. Aliran ini mendukung penerapan pendekatan pembelajaran interaktif berbasis proyek dan kolaboratif seperti konsep teaching victory dan diterapkan dalam kurikulum SMK untuk menyelaraskan pembelajaran dengan tuntutan dunia kerja nyata. Berikutnya ada aliran positivisme atau pengetahuan diperoleh melalui metode ilmiah yang bergantung pada pengamatan yang dapat dibuktikan secara empiris. Positivisme mendukung penerapan sistem pembelajaran dan evaluasi yang objektif seperti penggunaan standar kompetensi dan pengukuran hasil belajar secara kuantitatif. Contohnya dalam pelaksanaan uji kompetensi keahlian atau UKK. Aliran empirisme berpendapat bahwa pengetahuan berasal dari pengalaman yang diperoleh melalui panca indera. Aliran ini mendukung pendekatan pembelajaran yang berfokus pada praktik langsung dan pengalaman konkret yang menjadi dasar utama dalam pendidikan kejuruan. Berikut ada langkah-langkah dan persiapan dalam membangun SMK. Yang pertama yaitu menyusun visi, misi, dan tujuan. Dengan cara visi, tentukan visi yang jelas seperti menjadikan SMK sebagai lembaga yang unggul dalam menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap pakai di industri. Dan misinya yaitu tentukan misi yang mencakup pengembangan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri, penerapan teknologi dalam pembelajaran, serta pembinaan etika
dan karakter siswa. Dan tujuannya yaitu tentukan tujuan yang spesifik, seperti memastikan lulusan yang menguasai kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Dan kedua yaitu menentukan program keahlian yang sesuai dengan industri. Dengan cara identifikasi sektor industri yang berkembang di sekitar sekolah atau secara nasional. Pilih program keahlian sesuai dengan kebutuhan industri dan memiliki peluang kerja yang baik. Dan yang ketiga, kembangkan kurikulum berdasarkan standar kompetensi nasional dan internasional seperti National Occupational Standards atau NORS. Dan langkah yang ketiga yaitu menyusun kurikulum yang kompetitif dan terkini dengan cara integrasi teori dan praktik. Kembangkan kurikulum yang menghubungkan teori dengan kesempatan praktik langsung di industri seperti program magang atau dual system. Peningkatan soft skill. Ajarkan keterampilan seperti komunikasi, kerjasama, etika kerja, dan kepemimpinan untuk mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di dunia kerja. Dan langkah keempat yaitu menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang memadai dengan cara laboratorium dan bengkel. Pastikan fasilitas sesuai dengan program keahlian yang ada seperti bengkel teknik, laboratorium komputer, dan ruangan praktik untuk bidang keahlian lainnya. Dan berikutnya ada teknologi pendidikan, yaitu gunakan teknologi terbaru dalam pembelajaran termasuk perangkat lunak dan perangkat keras yang relevan dengan dunia industri. Berikutnya yaitu ada menjalani kemitraan dengan dunia industri dengan cara kerjasama dengan perusahaan, yaitu membangun kemitraan dengan perusahaan lokal dan internasional untuk program magang, pelatihan, dan sertifikasi. Berikutnya pengembangan sertifikasi, kompetensi. Kembangkan sertifikasi yang diakui industri untuk mewujudkan kompetensi yang dimiliki oleh lulusan. Langkah berikutnya yaitu pengembangan SDM yang kompeten dengan cara rekrutmen guru berkualitas, seperti pilih pengajar yang memiliki kualifikasi tinggi dan pengalaman profesional di industri terkait. Pelatihan rutin untuk guru. Adakan pelatihan berkala bagi guru agar mereka tetap mengikuti perkembangan teknologi terbaru dan metode pengajaran yang efektif. Dan persiapan berikutnya yaitu evaluasi dan pengawasan. Langkah-langkahnya itu evaluasi kurikulum secara berkala. Lakukan evaluasi terhadap kurikulum untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan industri dan teknologi. Pemantauan kerja lulusan. Monitor kinerja lulusan melalui kerjasama dengan dunia industri dan alumni untuk mengetahui tingkat kepuasan mereka. Berikutnya ada membangun jaringan alumni dan pusat karir. Dengan cara jaringan alumni, yaitu membangun hubungan yang baik dengan alumni yang aktif memberikan dukungan bagi siswa dan memberi informasi tentang perkembangan dunia kerja. Pusat karir. Dirikan pusat karir untuk membangun siswa mencari pekerjaan dan memberi informasi terkait peluang kerja. Ada negara yang perkembangannya mengikuti pendidikan kejuruan di berbagai belahan dunia yang mempunyai ciri khas, yaitu pertama ada Jerman dengan nama program Sistem Pendidikan Ganda atau Dual System, menghubungkan pelatihan di perusahaan dengan pendidikan di sekolah kejuruan. Perkembangannya itu model ini telah lama diterapkan dan menjadi salah satu yang paling sukses di dunia. Program unggulannya yaitu ada magang berbayar dengan kontrak kerja sejak awal pelatihan dan memiliki ciri khas keterlibatan langsung industri dalam pelatihan dan kurikulum. Yang kedua ada Swiss. Swiss itu memiliki program yaitu Sistem Pendidikan Ganda atau Dual Education System yang memiliki arti kombinasihan di tempat kerja dan pendidikan di sekolah dan memiliki perkembangan sekitar 2-3 remaja menuju jalur ini. Program unggulannya yaitu magang selama 3-4 tahun dengan sertifikasi nasional dan memiliki ciri khas kerjasama dengan erat antara pemerintah, industri, dan sekolah. Dan yang ketiga ada Finlandia dengan nama program yaitu Technical and Vocational Education and Training atau TVET dengan yaitu pendidikan dengan penekanan pada penjara tempat kerja dan perkembangannya itu digis dan berkelanjutan dalam kurikulum. Memiliki program bulan yang berbasis kerja dan dukungan kewirausahaan dengan ciri khas pendekatan individual dalam rencana pembelajaran siswa. Dan berikutnya itu ada negara Tiongkok dengan nama program Pendidikan Kejuruan Modern. Pengertiannya itu fokus pada pengembangan tenaga kerja untuk industri strategis
dan memiliki perkembangan lebih dari 70% pekerja baru di industri berasal dari sekolah kejuruan. Program unggulannya yaitu penambahan jurusan terkait teknologi informasi dan manufaktur canggih dan memiliki ciri khas skala besar dengan lebih dari 11.000 sekolah kejuruan. Dan berikutnya ada negara Amerika Serikat dengan nama program Career and Technical Education, karir di bidang teknis dan layanan. Perkembangannya itu revitalisasi kelas keterampilan di sekolah menengah dan mendukung federal melalui Practice Edge. Dan program unggulannya itu Skill Us and program magang di sekolah menengah dan memiliki ciri khas fleksibilitas dalam jalur pendidikan dan keterampilan komunikasi. Dan berikutnya itu ada Australia. Nama programnya yaitu Vocational Education and Training. Pendidikan yang mempersiapkan siswa untuk pekerjaan melalui pelatihan praktek. Perkembangannya yaitu reformasi untuk meningkatkan fleksibilitas dan respon terhadap kebutuhan industri. Dan memiliki program unggulan yaitu TEFA dan perkembangan kualifikasi adaptif. Dan memiliki ciri khas yang kolaboratif antara industri dan penyedia pelatihan. Dan berikutnya adalah Korea Selatan dengan nama program Master High School. Sekolah menengah kejuruan yang berfokus pada pelatihan keterampilan industri yang didirikan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja terampil dan memiliki program unggulan yaitu kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri dan peluang magang dan memiliki ciri khas kemitraan erat antara sekolah dan perusahaan. Dan berikutnya ada negara Jepang yang memiliki nama program yaitu Senmon Gokko atau Sekolah Pelatihan Profesional dan Koto Senmon Gokko College of Technology. Institusi pendidikan pasca sekolah menengah yang menawarkan pelatihan teknis dan profesional di berbagai bidang seperti teknik, desain, dan perhotelan. Perkembangannya itu terdapat dari lebih dari 2.700 Senmon Gokko di Jepang yang menyediakan pendidikan praktis dan spesialis untuk memenuhi kebutuhan industri. Dan memiliki program unggulan yaitu kurikulum yang berorientasi pada praktek langsung dan kerjasama erat dengan industri memungkinkan siswa memperoleh keterampilan yang relevan dengan dunia kerja dan memiliki ciri khas yaitu fokus pada pengembangan keterampilan praktis dan spesial yang mendalam serta hubungan yang kuat antara institusi pendidikan dan sektor industri. Dan berikutnya ada negara Singapura dengan nama program yaitu Institute of Technical Education atau ITE. Pengertiannya itu lembaga pendidikan pasca sekolah menengah yang menyediakan pelatihan teknik vokasional untuk mempersiapkan siswa memasuki dunia kerja. Yang memiliki perkembangan didirikan pada tahun 1992 sebagaimana dari reformasi pendidikan vokasional di Singapura menggantikan vokasional dan industri training board. Program unggulannya yaitu program diplomat kerja belajar work study diplomat yang memungkinkan siswa bekerja sambil belajar serta program pelatihan berkelanjutan untuk pekerjaan dewasa dan memiliki ciri khas yaitu model IT System Tri-College yang mengintegritaskan 3 kampus utama serta pendekatan pendidikan yang menekankan pada keterampilan praktis dan kesiapan kerja. Dan berikutnya itu ada negara Belanda yang memiliki nama program Middelbaar Beroepsonderwijs atau MBO. MBO merupakan pendidikan kejuruan tingkat menengah di Belanda yang mempersiapkan siswa untuk berbagai profesi, mulai dari manajer, waralaba, hingga mekanik atau asisten perawat. Terdapat 2 jalur utama dalam MBO yaitu BOL dan jalur berbasis sekolah yang pelatihannya praktik di perusahaan dan BL jalur berbasis kerja dengan pelatihan di tempat kerja dan pembelajaran di sekolah. Program unggulan MBO memiliki hubungan erat dengan sektor industri melalui lembaga seperti Stichting Samenwerking atau SBB yang memastikan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kerja dan memiliki ciri khas yaitu lulusan MBO tingkat 4 memiliki akses untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi profesional atau HBO. Terima kasih. Penjabaran UTS saya kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.